Oke, jadi memang penyakit autoimun, imunnya itu auto attack, jadinya dia melawan ke sel-sel tubuh sendiri, jadi autoimun. Jadi penyakit yang terjadi di mana sistem pertahanan, sistem kekebalan tubuh kita sendiri itu menyerang sel-sel di tubuh kita yang sehat, ya. Jadi kayak sistem pertahanan tubuh kita menganggap sel-sel tubuh kita itu berbahaya bacanya gitu, jadinya menyerang diri sendiri, ya. Terus dikatakan, ini jangan dilihatnya susah ya, jadi saya ceritakan yang gampang saja. Mengapa autoimun dapat terjadi? Nah, seperti yang ada di gambar ini, itu ada yang segi 6 itu ya, itu dikatakan antigen. Dia harusnya ketika bereaksi dengan limfosit T, maka dia akan diambil, ditangkap, kemudian akan difagosit, dihancurkan. Sistemnya seperti itu. Nanti akan dipecah, ya, antigen processing cell, nomor 2, kemudian ke nomor 3, antigen fragment, pecah-pecah, kemudian dia akan ditangkap, diberikan ke sel darah putih kita. Sel darah putih, sel darah merah. Nah, sel darah merah membawa hemoglobin, sel darah putih itu bagian dari sistem pertahanan tubuh. Nanti dari sel T, limfosit T tadi, melalui T reseptor akan memberikan ke T limfositnya tadi. Jadi gini, saat menginfeksi tubuh manusia, apapun itu, namanya patogen, akan memproduksi heat shock protein. Percaya nggak percaya, percaya dulu kali ini ya. Kita singkat HSP. Nah, untuk melawan HSP tadi, patogen itu, sistem imun kita, satpam-satpam di tubuh kita itu, memproduksi HSP sebagai bentuk pertahanan untuk melawan si antigen tadi yang dari luar ya. Nah, ketika pada pasien autoimun, sensornya tidak bekerja dengan baik. Jadi nggak terbaca bahwa ini bagian dari sel tubuh kita. Sehingga ketika gagal sensor itu baca, jadi kayak kita mau mundurin mobil yang biasa bawa mobil, harusnya kan ada sensor bunyi bip 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 gitu ya. Begitu udah deket banget, bipnya nggak berhenti kan, pip gitu ya. Nah, ketika dia gagal, artinya dari awal sensor tadi nggak bunyi. Terus saja kita mundur, terus mundur, akhirnya nubruk. Nah, sama seperti ini. Jadi harusnya ada sistem mekanisme feedback yang menyatakan bahwa ini sel tubuh, jangan diserang. Ternyata ada gangguan. Sehingga sel-sel tubuh kita diserang. Jadi sistem tubuh kita, pertahanannya membaca sel tubuh kita adalah antigen asing yang harus dimusnahkan. Ketika berantem, menimbulkan proses peradangan. Kenapa? Biasanya gambaran autoimun kebanyakan menunjukkan gambaran sebuah proses dari peradangan, baik di usus, baik di paru-paru, baik di saluran pernafasan, baik di kulit, ya. Gambarannya seperti modelnya peradangan akibat alergi something. Padahal sebenarnya ini yang terjadi, Bapak Ibu. Nggak susah ya, nggak susah ya. Oke. Nah, beberapa penyakit autoimun itu hanya menargetkan satu organ, misalnya pada diabetes tipe 1, diabetes itu kencing manis ya, diabetes. Tipe 1 itu dibawa dari lahir, jadi begitu ada bayi lahir, memang pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin, jadi dia rusak. Tipe 1 itu dibawa dari lahir, tipe 2 itu yang didapat ketika dewasa karena lifestyle yang merusak pankreas ya. Nah, tapi ada juga yang mempengaruhi seluruh bagian tubuh. Contohnya adalah lupus. Nah, kalau Bapak Ibu mencari membrowsing gitu ya, coba membrowsing tentang lupus, bukan permen karet yang muncul ya. Jadi yang muncul adalah SLE, singkatannya dari Systemic Lupus Erythematosus. Jadi lupusnya dikaitkan dengan sistemik. Jadi hampir seluruh di bagian tubuh kita itu terkena. Eritem adalah kemerahan yang bisa ditemukan di hampir seluruh tubuh kita. Jadi proses peradangan.
Ya, jadi ada dua macam, ada yang hanya menargetkan satu organ saja, tapi ada yang menargetkan hampir seluruh bagian tubuh. Ya, katanya dari jurnal, dari jenis penyakit gitu ya, itu terdapat lebih dari 80 penyakit termasuk dalam kondisi autoimun. Ya, contohnya rematik atau rheumatoid arthritis. Rematik ini adalah radang sendi yang gampangnya. Nah, kenapa bisa? Jadi si tubuh kita itu menyerang sel-sel yang ada di sekitaran sendi, kapsul sendi, sehingga dia radang, bengkak, nyeri. Kata kuncinya adalah proses peradangan. Ya, kalau dia meradang, nggak mungkin nggak bengkak. Biasanya radang diikuti dengan pembengkakan, kemudian diikuti dengan nyeri. Diikuti juga biasanya dengan naiknya suhu. Suhunya jadi lebih panas. Ya. Yang kedua adalah vaskulitis. Kalau vaskulitis itu, pembuluh darah itu mengalami proses peradangan. Jadi, peradangan yang terjadi pada pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dinding-dindingnya kan kayak pipa ya. Dinding pembuluh darah itu menjadi meradang, nyeri, merah. Seperti gambar seperti di samping. Nah, contohnya seperti itu, dia ada kemerahan-kemerahan tanpa disebabkan oleh etiologi yang jelas. Yang ketiga adalah psoriasis. Psoriasis ini merupakan sebuah penyakit kulit ya, disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Jadi kalau kita raba, kulit biasanya rata, mulus gitu ya. Nah ini enggak, dia lebih tinggi dari sekitar dan biasanya banyak ditemukan di siku, di pangkal siku gitu ya. Dia lebih tinggi dan lebih seperti gampang terkelupas karena kulitnya itu pertumbuhannya lebih cepat ketimbang normal. Kalau normal itu 26 sampai 28 hari siklusnya. Nah, kalau ini belum sampai 28 hari, kulit itu sudah mulai tumbuh Bapak Ibu sehingga lebih menebal di permukaan ya. Oke. Kemudian penyakit radang usus. Jadi sistem pertahanan tubuh kita menyerang lapisan usus sehingga menyebabkan peradangan kronik. Jadi peradangan yang terjadinya menahun, kayak awalnya sakit mah atau mual-mual atau kadang-kadang sampai diare gitu. Tapi nggak 1-2 hari, nggak cuma 2 minggu, bisa berlanjut sampai lama gitu ya, setahunan gitu ya, kronik menahun. Nah itu juga karena si sistem pertahanan tubuh kita menyerang. Kemudian tadi diabetes mellitus tipe 1 ini sudah jelas tadi ya. Jadi antibodi sistem imun kita menyerang dan menghancurkan sel yang memproduksi insulin di dalam tubuh kita. Seperti Bapak Ibu tahu, yang memproduksi insulin adalah pankreas. Ya, oke. Nah ini multiple sclerosis namanya. Jadi penyakit autoimun ini menyerang lapisan cangkang pelindung di sekitar saraf. Jadi ada saraf yang memang telanjang, ada saraf yang ada selubungnya. Nah, selubungnya ini yang diserang oleh antibodi kita sehingga mengalami gangguan dan kerusakan. Di mana aja? Bisa di otak dan di tulang belakang kita, ya. Multiple sclerosis namanya. Kemudian hormon kelenjar tiroid kita, nih gondok yang ada di leher, itu juga ada autoimunnya. Terkadang tiroid kita diserang oleh antibodi kita sendiri, sehingga terlihat membesar tiroidnya. Ini salah satunya ya. Jadi ada juga penyakit yang lain, misalkan ada tumor, ada kista di tiroid. Tapi kali ini yang kita bahas adalah mengenai peradangan. Tiroiditis Hashimoto paling gampangnya, paling sering kalau Bapak Ibu bisa cari di jurnal atau di website. Ya, nah dia setelah diserang maka tandanya adalah proses peradangan, proses pembengkakan, dan kemerahan. Sehingga biasanya terlihat lebih besar proses peradangan. Nah, itu akan mempengaruhi
produksi dari hormon tiroidnya. Seperti Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang tahu di sini, hormon tiroid adalah T3, T4, TSH. Itu akan mengatur hormonal yang dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lupus. Lupus dapat memengaruhi hampir semua organ. Kalau ini dia tidak spesifik terhadap satu jenis organ, tapi ke beberapa jenis organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala seperti demam, nyeri sendi, nyeri otot, kemerahan pada permukaan kulit. Ini sering kita temukan ya. Ada beberapa kasus memang selama saya jadi dokter juga banyak kita temukan. Nah, penyebabnya kenapa sih? Jadi penyebab penyakit autoimun itu sampai sekarang kita tidak tahu. Jadi ada perilaku menyimpang dari antibodi sistem pertahanan tubuh kita itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang kemungkinan meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Jadi dari ribuan orang yang sakit autoimun, kemudian diambil datanya, kemudian dipilah-pilah. Oh, kemungkinan ini, kemungkinan dari penelitian ya. Yang pertama adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi lebih banyak kasusnya terjadi pada perempuan ketimbang laki-laki. Itu pertama, ya. Yang kedua, genetik atau keturunan. Kemungkinan kalau misalnya orang tuanya atau parental dari kakek neneknya gitu ya, bisa mungkin diturunkan ke anaknya, bisa mungkin. Jadi ada riwayat dalam keluarga ketimbang yang nol tanpa riwayat gitu, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki berat badan berlebih. Seperti kita ketahui dari beberapa penelitian, dari beberapa diskusi kita yang sebelum-sebelumnya juga menyatakan bahwa kondisi kelebihan berat badan mempunyai beberapa macam kerugian. Bukan hanya karena faktor kemakmuran dan kesuburan, tapi ternyata ada juga tidak baiknya Bapak Ibu ya. Jadi salah satunya adalah autoimun. Jadi sel-sel tubuh itu menjadi berubah sehingga sistem pertahanan tubuh menyerang diri sendiri. Yang keempat adalah merokok. Jadi kemampuan racun-racun rokok itu memodifikasi, mengganggu, merusak, merubah sistem pertahanan tubuh kita yang normal menjadi gayanya seperti jadi autoimun itu mudah karena racun-racun yang terkandung dari rokok. Kemudian terkena paparan bahan kimia. Nah, ini kita nggak tahu bahan kimia jenis apa, dari penelitian macam-macam ya. Tapi dari beberapa kasus termasuk paparan bahan kimia. Kemudian ada gangguan dari infeksi bakteri dan virus. Jadi pasca terinfeksi bakteri dan virus terjadi perubahan. Jadi yang tadinya si sistem pertahanan tubuh kita ini normal-normal saja gitu. Kalau ada orang asing tidak dikenal dia akan melawan gitu ya. Nah ini ternyata dengan setelah terjadinya infeksi bakteri dan virus yang hebat, maka ada perubahan cara pandang satpam tadi. Sehingga ikut juga dia melawan orang yang tinggal di dalam gitu ya. Nah ini dia. Nah, gejala awalnya bagaimana kita tahu ini autoimun? Jadi gejala awalnya sebenarnya tidak definitif, tapi mudah dan gampangnya seperti ini. Jadi gejala awalnya ketika kita bertanya kepada pasien, ya, itu memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain, seperti selalu merasa lelah, rasa sakit pada otot, adanya pembengkakan, terjadi kemerahan di beberapa bagian tubuh. Kalau lelah-lelah kayak kita, itu memang lelah hati, lelah hidup, COVID melulu gitu ya. Bukan yang itu Bapak Ibu, percaya saya. Jadi memang betul-betul dia kelelahan. Kemudian ada pegelinu nyeri otot, ya. Memang dia rasanya kok lemes-lemes dan lain-lain. Kemudian di beberapa tempat di area tubuh kita, mungkin di tangan, mungkin di kaki, mungkin di lutut, itu terjadi pembengkakan. Selain bengkak, beberapa kasus diikuti kemerahan dan nyeri. Nah, belum tentu sih, belum tentu. Masih ada pemeriksaan lanjutannya, tapi kecurigaan ke arah sana bisa. Makanya butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi sebenarnya, ya. Jadi ketika masa pandemi saat ini, penderita autoimun penting untuk menaati protokol lebih kuat lagi. Kenapa? Karena imunitasnya agak rentan. Biasanya untuk menekan sistem di dalam tubuh kita, sistem pertahanan tadi, kita akan berikan steroid, Bapak Ibu. Dokter-dokter akan memberikan kurangi kesigapan satom-satom yang ada di dalam tubuh kita. Tapi efek sampingnya
Ketika ada infeksi dari luar yang betul-betul memang akan mengancam, satpamnya ogah-ogah. Memang begitu. Kita harus mengurangi proses um, gaharnya si satpam dalam tubuh. Kita memberikan steroid untuk mengurangi kegalakan dan kegaharan antibodi kita. Tapi efek sampingnya ketika ada infeksi dari luar akan lebih mudah menyerang tubuh. Makanya pasien-pasien autoimun jauh lebih aware dan jauh lebih taat karena dia tahu sistem tubuhnya tidak semaksimal, seoptimal, sesempurna yang tanpa autoimun. Ya. Nah, pengidap autoimun termasuk salah satu yang rentan terkena virus pada pandemi ini. Ya. Jadi perlu hindari beberapa hal, sembarangan berhenti minum obat atau sembarangan berpikir normal. Oh, enggak, ya. Hati-hati untuk mengatur asupan obat. Buat yang ada infeksi autoimun di sini, hati-hati Bapak Ibu ya. Karena memang anjuran dokter itu jelas untuk tetap mengkonsumsi obat-obatan untuk bisa mengontrol sistem antibodi tubuh. Dan stres yang berlebihan itu bisa menimbulkan kondisi lebih buruk sehingga Bapak Ibu yang ada penyakit autoimun dihimbau untuk tidak terlalu berpikir macam-macam karena terbukti dengan adanya stres maka akan memicu proses peradangan. Ya, makanya harus bisa dikurangi dan dihindari stresnya. Nah, berdasarkan survei dari online ya, 685 pasien autoimun di Indonesia, diketahui lebih dari 50% tuh ya, 57,5% responden ini takut untuk berobat ke rumah sakit sehingga putus obat selama pandemi ini yang disayangkan sebenarnya. Kita tidak menginginkan mereka putus obat. Kita menginginkan mereka tetap terkontrol kondisinya agar tidak menjadi berat atau menjadi gawat kondisinya. Ya, jadi penderita penyakit autoimun umumnya mengkonsumsi obat yang memiliki efek untuk menekan sistem imunnya tadi ya steroid ya, sehingga wajib menjaga kesehatan dan mengontrol kondisinya secara rutin sehingga memang perlu untuk datang tapi harus mencari fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang lebih steril, yang lebih bersih. Memang itu harus mereka lakukan karena memang karena kondisinya yang rentan. Bukan gaya-gayaan ya Bapak Ibu ya. Memang begitu. Nah, ini pengidap autoimun perlu menerapkan gaya hidup sehat agar tetap bisa menjalankan aktivitas normal. Gini, kalau misalkan pasien autoimun ini sakit-sakitan melulu, akhirnya nggak produktif, akhirnya nggak bisa berkarya, bekerja, sekolah, dan lain-lain. Susah. Sehingga mereka harus menerapkan gaya hidup sehat supaya ya sakit melulu, gitu ya. Jadi gimana caranya? Salah satunya adalah olahraga teratur. Ini memang dianjurkan supaya tetap kondisi fisik supaya tetap selalu bugar. Yang kedua, dan yang seharusnya ini yang pertama, mengelola stres. Kalau kita bilang orang di mana sih orang hidup ini nggak punya stres? Punya. Tapi bagaimana cara kita memanage stres? Mungkin nanti Pak Leo, Ibu Ira dari LWG bikin sekali-sekali bagaimana cara mengelola stres yang baik dan benar. Bukan marah lari ke narkotika, ya merokok, dan obat-obatan terlarang atau alkohol. Ya nanti ada. Tapi yang jelas, kalau Bapak Ibu mau tahu cara mengelola stres, di internet sudah banyak. Ya. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Ya. Jadi udah ada yang nyanyi ya dari dulu. Begadang, jangan begadang. Tiada artinya kan? Begadang boleh saja kalau enggak. Bapak Ibu harus tahu sel-sel tubuh kita harus diistirahat. Baik itu dari sel-sel mata, sel-sel otak. Walaupun tidak dikatakan tidur, sel otak kita, tapi berubah gelombang. Sehingga masuk ke dalam kondisi istirahat. Tidur, enggak. Stop bekerja, enggak. Tapi dia dalam modenya adalah mode resting. Dengan tutup mata, mengambil waktu sejenak sekian jam. Ya.
Kemudian yang keempat adalah manajemen waktu dalam beraktivitas. Jadi Bapak Ibu harus tahu, jangan paksakan. Tapi juga bukan berarti kita, oh, kata dokter Bintang jangan dipaksakan. Iya, tapi seharian nggak ngapa-ngapain. Jangan, bukan begitu. Kita harus tetap produktif, harus jujur kita dalam hidup kita, dalam diri kita bahwa kita harus produktif. Tapi ada batasnya. Bapak Ibu harus mengutamakan juga kesehatan. Istirahat itu penting. Ya, manajemen waktu untuk beraktivitas. Konsumsi makanan sehat, bergizi, seimbang, dan bernutrisi. Bukannya satu gerobak nasinya, kemudian lauknya sepotong sebesar jempol. Tidak, Bapak Ibu. Ya, udah beberapa kali saya coba diskusikan, sampaikan bahwa konsumsi makanan sehat adalah dengan gaya menu dengan gizi yang seimbang dan bernutrisi. Ya. Oke, dalam mengkonsumsi makanan ini ya, terdapat beberapa makanan yang sebaiknya dihindari karena lebih banyak memicu proses peradangan tadi, antibodi serangan terhadap sel-sel tubuh. Contohnya adalah bahan mengandung tepung yang kita suka bilang gluten. Ini disinyalir katanya gluten ini dari penelitian mempermudah proses terjadinya autoimun. Sehingga Bapak Ibu mengurangi bahan makanan yang mengandung tepung. Contohnya adalah tuh ada di gambar mie-mian yang mengandung gluten, ya, terus kemudian pasta, ya, itu banyak gitu ya. Kayak kue-kue itu ya, makanan mengandung gula tinggi, cookies dan lain-lain, ya. Itu banyak mengandung gluten, kita tahu. Ya, kecuali Bapak Ibu lihat di wadahnya, lihatlah wadahnya tertulis gluten free. Kemudian AKG di belakang juga Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang kan juga banyak. Makanan tinggi lemak dan kolesterol. Jadi memang ini penyusun dari lemak dan kolesterol ini akan menyokong protein yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga mempermudah terjadinya proses autoimun. Atau bahan makanan hewani, protein-protein hewani. Ya, ini juga termasuk beberapa contoh yang bisa menimbulkan pemicu terjadinya reaksi autoimun. Lah kalau kayak gini saya makan apa, Dok? Nanti saya makan sayur doang asam urat katanya gitu ya. Enggak. Bisa dimakan tapi dikurangi konsumsinya. Bukan berarti kita masuk ke rumah makan all you can eat, daging aja mahal, bayar kan udah 200 sekian gitu ya, 300 sekian ya. Terus habis itu bantainya makan daging semuanya, bakarin, direbusin, nggak begitu. Tapi kita coba mencari kondisi dengan menu yang seimbang. Jadi Bapak Ibu tahu, dalam satu piring, karbohidrat 30, konsumsi si daging dan sayur 40-40. 30-30-40, sorry. Ya, 30%, 30% daging dan lain-lain, 40% sayurnya, ya. Buah dan sayur. Jadi hitung sendiri ya, pasti bisa lihat gitu. Ini kebanyakan dagingnya ketimbang karbohidratnya gitu. Seimbang bikinnya, ya. Nah, asupan yang mengandung antioksidan, ya, itu bisa membantu mengurangi gejala yang dirasakan pada pengidap autoimun, ya. Jadi dari kondisi gejala yang kita rasakan, ini pasien autoimun saya yakin ada, pasti akan merasakan gejala-gejalanya. Nah, itu bisa direndahkan dengan kita mengkonsumsi antioksidan yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, memang antioksidan ini terbukti untuk bisa meringankan kondisi keluhan autoimun, ya. Nah, kekebalan tubuh pengidap autoimun penting untuk dijaga agar terhindar dari infeksi virus atau bakteri yang lain. Dia dong, karena kita diberikan steroid, tapi kan kita tergantung jadinya harus ngindari jauh-jauh gitu, ya. Nah, molekul hidrogen itu mengandung antioksidan, Bapak Ibu. Ayo, ya kan? Jadi molekul-molekul hidrogen yang terlarut dengan air itu mengandung antioksidan. Cocok nggak dengan yang di belakang tadi saya ceritakan? Ya, gunanya apa? Mendetoksifikasi sel-sel tadi. Kemudian memberikan hidrasi cairan yang cukup buat sel, sehingga dia lebih mudah untuk kekebalan tubuh. Kalau sel tadi baik kondisinya, maka sel-sel tadi bisa membangun sistem kekebalan. Ya, nah,
Terus apa kaitannya dengan air yang mengandung hidrogen? Ya, air hidrogen adalah air biasa, Bapak Ibu, air biasa, tapi di-generate sedemikian rupa sehingga gas hidrogen itu bisa terlarut di dalam molekul air. Bisa kelihatan nggak? Nggak ada baunya, nggak ada warnanya, molekulnya kecil, serta bermanfaat untuk membantu kesehatan tubuh. Nah, di sini pentingnya. Jadi di air hidrogen tadi punya efek antioksidan. Seperti Bapak Ibu tahu, tadi ketika terjadi proses peradangan, itu sangat perlu diatasin kondisinya. Ya. Nah, antiinflamasi, anti peradangan. Bapak Ibu tahu tadi proses yang terjadi ketika kita autoimun adalah proses-proses peradangan, bengkak, kemerahan, ya, itu proses peradangan Bapak Ibu. Oke, nah, kemudian memiliki potensi terapeutik pengobatan, ya, jadi untuk membantu pemulihan lebih dari 170 macam penyakit yang didukung oleh lebih dari 1.000 penelitian katanya ya. Ini Bapak Tyler LeBaron, dia bilang dari penelitiannya, ya dia direktur eksekutif Molecular Hydrogen Institute, dia yang berdirikan, ya menerbitkan berbagai macam jurnal dari penelitian hidrogen water ini. Nah, pada Juni 2020, molekul hidrogen itu digunakan sebagai terapi tambahan yang diberikan pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Nah, dari hasilnya itu sendiri terbukti bahwa dengan pemberian hidrogen yang berikatan dengan air diberikan kepada pasien-pasien yang terinfeksi COVID, itu terlihat efeknya mulai dari hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah lebih jauh membaik karena anti meradang yang diberikan, efek anti meradang gitu ya, efek anti peradangan yang diberikan itu mempermudah proses penyembuhan sel-sel. Terus sekarang, apa manfaat air dan inhalasi hidrogen untuk bantu pencegahan penyakit autoimun? Yang Bapak Ibu tahu, ya, peradangan tadi, ya, diberikan hidrogen secara inhalasi atau diminum. Pokoknya sumbernya kalau nggak diinhalasi diminum, ya, itu bisa memberikan efek antioksidan. Seperti kita ketahui, ada efek antioksidan di hidrogen yang berkaitan dengan air. Anti peradangan, anti kematian sel, sehingga bisa memproteksi jaringan hingga organ tubuh, yaitu Jurnal Medical Gas Research 2014. Kemudian terapi dan inhalasi air hidrogen memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, antiapoptosis, ya. Kemudian stres oksidatif yang terjadi di dalam tubuh kita karena tadi segala macam konsumsi yang kita makan juga, proses tawuran berantemnya si antibodi dengan sel tubuh kita juga, itu memberikan stres oksidatif tersendiri di dalam tubuh kita spesifik. Sehingga ketika kita berikan hidrogen sebagai sumber antiinflamasi dan antioksidan, maka si stres oksidatif tadi bisa direndahkan, bisa diatasi, sehingga bisa digunakan juga untuk meringankan infeksi virus. Ya, itu 2017 ada jurnalnya. Ya, nah gas hidrogen tadi, ya, yang berkaitan dengan air, bukan gas hidrogen yang gradingnya buat pabrik ya Bapak Ibu ya, bukan buat perusahaan ya, bukan. Ini yang untuk kesehatan yang berkaitan dengan air. Belakang saya nih yang warnanya biru nih ya. Nah, gas hidrogen yang berlaut dengan air tadi dapat mengatur aktivitas anti peradangan dan antioksidan di dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita akan membaik, kematian sel akan tertunda dan bisa diperpanjang, dan memiliki potensi pengobatan untuk banyak penyakit sistemik. Ini oxidative medicine dan cellular longevity 2020 dari penelitian. Nah, aktivasi sitokin proinflamasi, ya, ini penyusun terjadinya proses peradangan di dalam tubuh kita. Ada yang baik, ada yang berlebihan. Nah, salah satunya adalah sitokin, ya. Sitokin yang proinflamasi dapat memicu respon autoimun. Nah, ini bisa kita bantu dengan memberi air hidrogen. Jadi, saya pro banteng merah. Artinya kan pro sama banteng merah gitu ya. Pro inflamasi, pro peradangan. Saya menyukai peradangan. Nah, sitokin-sitokin tadi juga banyak.
yang pro untuk inflamasi terjadinya proses peradangan. Nah, supaya bisa dilawan atau paling tidak diatasi untuk tidak gampang marah dia melakukan inflamasi, itu diberikan air hidrogen. Ya, ini 2013 bahkan mereka sudah teliti. Ya, nah kemudian konsumsi air yang mengandung hidrogen itu menunjukkan kemampuannya dalam membantu pemulihan psoriasis, itu jenis penyakit autoimun yang sering terjadi di permukaan kulit kita, ya, lebih tebal, ya bersisik tadi ya. Nah, ini 2015 ini sudah dibuktikan. Ada beberapa mungkin pasien-pasien yang sudah diberikan mengkonsumsi hidrogen itu jauh membaik. Hanya saja mungkin ada yang sempat dan bisa datang untuk testimoni, tapi ada juga yang tidak. Nah, hidrogen juga memberikan efek mirip insulin di beberapa penelitian, ya, sudah. Jadi kalau dia diabetes tipe 1 dari lahir, nah karena efeknya mirip dengan insulin, dia membantu untuk mengurangi gula yang masuk ke dalam sel, ya. Dia bantu untuk transport. Itu hidrogen tadi. Nah, ini Jurnal PLOS ONE 2013 ya. Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Ada 2 cara kan? Yang satu adalah diminum. Sebenarnya ada 3 cara Bapak Ibu ya, 3 cara. Nanti kita lihat. Ada yang dengan cara diminum, ya, air hidrogen tadi yang diminum masuk ke dalam tubuh, dicerna, diserap, nanti akan dibawa oleh pembuluh darah, didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi dari lambung itu pasti diserap, ya, diserap, kemudian sebagian lagi nanti diserap di usus besar gitu ya, semuanya cairan itu. Kemudian dikumpulkan masuk ke dalam pembuluh darah, akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pompa jantung. Seperti kita tahu, jantung kan selalu berdetak untuk memompakan darah. Nah, di situ terbawa juga. Jadi ditusukkan pembuluh darah untuk dilahirkan ke jantung. Dari jantung inilah hidrogen akan dipompa ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Hidrogen tadi tidak masuk ke saluran pencernaan, tapi melalui saluran pernafasan. Nanti sampai ke alveoli. Dari alveoli Bapak Ibu tahu pertukaran gas oksigen karbon dioksida, dibuang karbon dioksidanya, dihirup kembali oksigennya yang baru ke paru-paru, didistribusikan ke jantung dulu, dari jantung akan dikirimkan, dipompakan ke seluruh tubuh, ya. Yang ketiga sebenarnya adalah dengan penggunaan topikal, kita semprot ya Bapak Ibu. Mungkin yang sudah beberapa kali mengikuti, kita juga punya produk yang bisa digunakan untuk, nggak kelihatan. Teo itu untuk topikal, kita semprotkan di permukaan tubuh kita, di wajah, ya. Daripada kita menggunakan produk lain yang kita tahu di dalam kaleng, ya, disemprot, itu sama ya, Bapak Ibu bisa isi sendiri, kemudian generate dari bawahnya, ya, tunggu dalam beberapa waktu, itu nanti akan generate hidrogen sendiri, bisa digunakan untuk disemprot, tapi tidak untuk diminum. Kalau untuk diminum, gunakan yang lain, contohnya ya. Oke. Nah, beberapa peran hidrogen dalam tubuh sebagai antioksidan, udah jelas. Kemudian sebagai sumber antiinflamasi yang meredakan proses peradangan. Jadi kalau ada peradangan, inflamasi, ingat aja, Bapak Ibu perlu 2. 1, anti peradangan, 2, air. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan tumbler hidrogen fonten ini, yang pertama adalah dapat antiinflamasinya, yang kedua dapat airnya, udah pasti dong, airnya bisa diminum. Ya, dengan naiknya 1 derajat saja suhu tubuh kita butuh berapa persen untuk menurunkan dengan cara minum air. Udah jelas. Yang ketiga, bersifat anti-apoptosis. Ini menghambat atau mengurangi kejadian kematian sel yang belum waktunya. Ya, jadi bukan sel-sel kanker yang harusnya dibunuh kemudian dengan dapat hidrogen dia jadi lebih panjang, bukan. Tapi sel-sel tubuh kita yang sehat itu yang harusnya bisa lebih panjang, cepat mati nih karena banyak kasus faktor yang terjadi. Nah, dengan diberikan
hidrogen, dia bisa memperlama sel-sel tubuh kita, ya. Kemudian bersifat anti kanker yang membantu menekan pertumbuhan sel kanker. Ini Jurnal Frontier Oncology 2019. Bapak Ibu kalau mau tertarik lebih jauh tentang onkologi, boleh baca di Jurnal Frontier Oncology 2019, ya.